Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada video kali ini kita akan melakukan eksplorasi modul yang ada pada Udu yaitu e-commerce. Nah, di sini kita akan melakukan eksplorasi berdasarkan skenario yang telah saya ambil dari video Kalupna. Di sini skenarionya kita sebagai perusahaan bernama Oduding ini akan mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan suatu toko online. Nah, nantinya kita sebagai perusahaan ini ingin mempercantik tampilan UI atau website tersebut. Nanti akan ada beberapa produk yang dijual melalui e-commerce si perusahaan atau Ududing ini, yaitu ada sandal Zala, kemudian kaos kaki Doradia dengan variasi masing-masing produk dan serta special price yang dimiliki oleh masing-masing variasi dari produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian di sini ada customer baru yaitu Jenny. Nah, Jenny ini akan melakukan pembandingan dua buah produk terkait barang yang disediakan melalui e-commerce. Selanjutnya Jenny akan melakukan check out dan akan dikenakan biaya pengiriman sebesar 9.000. Nah, untuk menjalankan skenario ini kita akan melakukan beberapa to-do. Ada 4 buah to-do di sini. Kita akan melakukan customize website. Di sini kita akan mengubah tampilan website, kemudian kita akan mengatur layout dan segala macamnya. Lalu kita akan membuat produk mulai dari variasi masing-masing produk dan juga special price dari masing-masing variasi produknya. Yang ketiga itu kita akan mencoba membandingkan produk, dan yang terakhir kita akan melakukan pengecek outan produk tersebut dan kita akan mengatur harga pengiriman. Nah, sebelumnya pastikan bahwa teman-teman telah menginstal aplikasi e-commerce ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini aku belum menginstal, jadi kita perlu menginstal dulu modul e-commerce di Udunya. Ada lokal server Udu teman-teman semua. Oh ya, jadi sebenarnya e-commerce ini merupakan submodul dari website. Jadi ketika kita menginstal modul e-commerce, nantinya modul website ini akan terinstall secara otomatis gitu. Karena e-commerce ini merupakan submodul dari website. Mungkin oke, jadi sekarang kita bisa tunggu aja sampai load page-nya selesai. Nah, nantinya ketika kita telah berhasil menginstal modul e-commerce ini, lalu website juga otomatis ke-install, kita akan langsung diarahkan untuk memilih tema nih. Tema apa yang akan kita gunakan untuk website kita sih? Nah, bener kan? Nah, selanjutnya di sini kita pilih aja nih tema-tema apa yang ingin kita gunakan. Di sini aku pakai tema yang graphic ini aja. Oke, kita tunggu agar temanya bisa menyesuaikan dengan website yang akan kita bangun. Nanti biasanya kalau misalnya page-nya udah ke-load itu artinya website itu udah selesai di-build pakai tema yang udah kita pilih gitu. Jadi di sini kita tunggu aja sampai page-nya ke-load kayak gini. Nah, jadi sebenarnya tema-tema di sini tuh dia bisa kita pakai untuk mengcustomize. Jadi sebelum kita masuk untuk melakukan customize e-commerce kita perlu setting dulu nih ya terkait website perusahaan kita sebagai perusahaan Ududing ini. Oke, sepertinya internet aku agak sedikit lama ya. Nah, sebelum itu kita perlu setting dulu nih terkait nama perusahaan kita. Kita pergi ke setting, lalu
kita ubah dulu informasi company kita. Di sini kan company yang kita saat ini menjadi company pada database kita itu kan yang San Francisco. Jadi di sini kita edit dulu informasinya. Kita menyesuaikan dengan nama yang ada di dalam skenario ya, nama perusahaannya itu Ududing. Lalu addressnya di sini aku tulisnya Jalan Rawamangun aja. Dia berada di Jakarta Timur, di Jakarta, dengan kode posnya 20. Oke. Setelah kita simpan informasi terkait company, oh ya di sini kita juga bisa loh menambahkan logo company kita. Karena sebelumnya aku udah buat di salah satu platform untuk mengedit, jadi aku bisa attach langsung di sini, kemudian kita simpan lagi. Oke. Selanjutnya di sini aku juga mau mengubah informasi user ya. Di sini aku mau buat namanya adalah nama aku. Oke, kita simpan lagi. Lalu kita balik lagi ke modul website. Di sini kita bisa pergi configuration lalu kita ke settings. Nah, kalau kita lihat nama dari website kita itu masih my website. Jadi nggak mau dong kalau nama website kita masih my website aja, kita harus sesuaiin kan sama nama perusahaan kita, Ududing. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lihat di sini di bagian features lalu customer account, customer ini hanya bisa melakukan sign up atau login ke dalam platform e-commerce kita tuh hanya by invitation, sedangkan kita ingin semua orang yang akan mengakses e-commerce kita ini melakukan sign up itu secara gratis gitu. Jadi kita di sini kita bisa langsung cek aja free sign up-nya. Kemudian di bagian produk, di sini juga udah dicek bagian variannya. Jadi kita akan menjual varian produk pada e-commerce kita itu dengan beberapa atribut, misalnya ada detail mengenai ukuran, warna dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa nih ngecek bagian optional produk. Jadi maksudnya apa? Ketika kita ngecek optional produk ini dan customer melakukan add chart produk yang mereka inginkan, nanti kita akan memberikan optional produk based on produk yang udah mereka masukkan ke dalam chart mereka gitu. Dan beberapa fitur-fitur lain ya, misalnya wishlist gitu. Wishlist kan misalnya kayak customer-nya melihat list dari beberapa produk, terus mereka ingin masukkan itu sebagai barang yang akan mereka miliki nantinya gitu. Tapi untuk saat ini kita akan melakukan setting terhadap customer account aja dan juga nama websitenya. Kemudian kita simpan. Selanjutnya setelah kita melakukan setting terhadap secara general ya terhadap website kita akan melakukan to do yang pertama, yaitu customize website. Nah, mungkin ini akan sedikit seru karena bakalan banyak banget template-template yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita balik ke website. Dan nama website yang my website tadi udah berubah jadi Ududing. Lalu kita go to website aja langsung untuk melakukan to do yang pertama, yaitu customize website. Oke, nah di sini nih masih plain banget ya, bener-bener masih kosong banget. Hal pertama yang bakalan kalian lakukan adalah kalian harus mengupload ya logo dari perusahaan kalian. Jadi di sini kalian bisa klik edit. Nah, nantinya kita akan disediakan banyak banget template sesuai dengan tema yang udah kita pilih tadi. Tapi sebelumnya di sini aku mau attach atau aku upload dari logo perusahaan dulu ya, Ududing. Selanjutnya di sini kalau kita lihat bagian blocks, ini akan ada banyak banget template yang bisa kalian gunakan. Di sini aku mau pakai cover dulu yang paling pertama pastinya. Selanjutnya ada text image. Mungkin sekarang
Gini dulu kali ya. Terus di sini aku kasih ududing. Kemudian karena kita akan melakukan skenario terkait grand opening, aku juga mau ngasih informasi gitu di sini. Akan ada spesial grand opening. Nah, terus di sini misalnya deskripsinya, dapatkan spesial harga pada pilihan produk. Ududing. Dalam event grand opening. Oke. Setelah kita memberikan informasi mengenai grand opening, kita juga bisa nge-attach atau kita bisa ganti nih gambar yang relevan ya sama informasi yang akan kita sampaikan. Akan ada grand opening gitu. Oke, selanjutnya kita bisa simpan dulu perubahan terhadap home-nya. Jadi home ini tuh adalah page pertama yang akan dilihat oleh customer atau biasanya disebut sebagai landing page atau dashboard. Kemudian di sini kita bisa menambah menu-menu yang ada di sini. Di sini bagian pages, lalu edit menu. Kita bisa tambahin misalnya about us. Kita simpan lagi. Kita tunggu page yang nge-load lagi, nanti bakalan nambah. Nah, menu-menu yang ada di sini. Kemudian kita pergi ke bagian shop. Nah, di sini tuh basic ya, maksudnya ya namanya juga shop gitu, dia bakalan nampilin gambar dan juga nama dari produk tersebut kan. Tapi kalau misalnya kita lihat informasi yang didapatkan ketika kita pergi ke dalam halaman shop ini kurang. Kenapa? Karena fungsi dari shop sendiri kan sebagai halaman yang menghubungkan customer untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ingin mereka cari kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika produknya ini di hover pun pasti kan diinginkan, ketika customer yang merasa tertarik untuk membeli produknya, kita perlu ngasih button kan, kita perlu ngasih sesuatu yang bisa melanjutkan apa yang ingin dilakukan oleh si customer. Misalnya aku mau ketika aku hover produknya, aku pengen nih, aku langsung masukin ke chart. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian customize ini akan banyak banget hal-hal yang bisa kalian aktifkan untuk mengcustomize website kalian. Di sini kalian juga bisa nge-customize berdasarkan snippet dari HTML, CSS dan juga JS. Namun aku nggak akan melakukan customize pada HTML, CSS dan juga JS ini. Dan aku akan menggunakan customizing yang lain yang ada di sini. Misalnya add to chart. Nah, ketika ini diaktifkan, nanti akan terlihat nih, akan ada button add to chart langsung ketika barang atau produknya di hover. Jadi customer tuh bisa mempersingkat experience mereka untuk mencari lebih lanjut gitu terkait produk-produk yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya untuk cepat mereka dalam melakukan pencarian pasti dibutuhkan sorting kan. Nah, biasanya customer kan kalau misalnya mau beli barang kayak gue mau beli barang-barang yang terkait kitchen nih gitu, atau yang terkait alat tulis gitu kan. Nah, mereka pasti mencari dong kayak kategorinya di sorting nih. Mereka mau pilih berdasarkan apa produk yang ditampilkan. Nah, di sini kalian bisa pakai e-commerce kategori. Yang e-commerce kategori ini nanti dia akan ngasih list dari kategori-kategori setiap produk yang ada di dalam shop ini. Nah, selain itu kita juga bisa nih melakukan promote terhadap e-commerce kita. Kita mau mengoptimize search engine-nya. Di sini kita kasih title-nya ududing ya, sesuai sama nama e-commerce kita. Lalu deskripsinya misalnya adalah pusat belajar online favorit semua orang. Kemudian kita bisa nambahin keyword. Jadi keyword ini digunakan ketika orang melakukan search engine gitu,
terhadap di Google, di Chrome, di Mozilla dan lain-lain, nanti yang diharapkan tuh yang keluar itu adalah Ududing kayak gitu. Sini kita simpan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan to do yang kedua, yaitu membuat produk dengan variasi produk dan juga special price-nya. Di sini kita bisa langsung pergi ke website lagi. Lalu kita pergi ke produk. Nah, di sini kan produk-produk yang ada adalah produk-produk bawaan dari metadata ya, atau data waktu kita melakukan pembuatan database baru atau demo datanya. Nah, di sini kita bisa membuat create produk baru. Kalau based on skenario ini ada produk bernama Sandal Zala. Kemudian dia punya dua variasi yang berwarna pink dan hitam dengan harga masing-masing 250.000. Sini 250.000. Kemudian produk type-nya adalah storable. Kemudian produk type-nya adalah storable product, karena produk ini nantinya akan dijual gitu ya. Sedangkan kalau di Nah, kalau kita lihat dari skenario ini akan ada dua buah produk dengan masing-masing produk itu memiliki dua buah varian. Nah, di sini ada Sandal Zala. Jadi kita akan buat produk baru bernama Sandal Zala. Dan tipe produknya ini adalah storable, karena produk tersebut akan kita jual lagi nanti. Sedangkan kalau tipe produknya itu consumable, kita akan menggunakan produk tersebut gitu. Kemudian di sini kita masukkan juga sales price-nya atau harga jualnya. Lalu sebesar 250.000 dan juga cost-nya adalah 250.000. Lalu di bagian variasinya kita tambahkan dia variasinya berdasarkan warna. Lalu di sini kita lihat hanya ada dua ya, baru ada dua, yaitu white dan juga black. Sedangkan di sini kita maunya tuh pink dan hitam. Kita bisa create pink apabila nggak ada. Kemudian di sini kita bisa pergi lagi. Kita klik ini, dia bakal nge-link ke values dan kita bisa edit nih di bagian yang pink ini. Colornya itu misalnya warnanya pink ya, warnanya pink itu biasanya warnanya tuh kayak gini. Oke, kemudian kita simpan lagi. Lalu di bagian sales, di sini kita nggak perlu nambahin optional product. Tapi kalau misalnya di bagian e-commerce, misalnya di website-nya kita pilih yang Ududing. Lalu kategorinya ini dia misalnya karena belum ada ya, jadi kita tulisnya sepatu dan sandal gitu. Oke, nah availability-nya ini kita pilih yang show inventory below a threshold. Jadi ketika quantity dari barangnya ini, misalnya kita taruhnya thresholdnya 5 gitu kan, nanti akan ada warning kayak dikasih pesan bahwa quantity dari barang tersebut sisa 5 gitu, atau paling banyak 5 atau sudah di bawah 5. Jadi kayak supaya customer tuh tahu ketersediaan barang tersebut. Kemudian di sini kita juga bisa nambahin produk media ya. Kita bisa nambahin video juga, tapi di sini aku akan nambahin dia yang sandal warna hitam. Dan kita bisa juga nambahin sandal yang warnanya pink. Oke. Lanjutnya di bagian purchase, inventory, accounting, ini juga akan disesuaikan nanti gitu ya.
Oke, di sini aku bakalan nambahin dulu yang warnanya pink aja. Lalu aku simpan. Nah, kalau misalnya dilihat di sini akan ada dua varian dari produk sandal Zala. Yang pertama itu yang warnanya black dan juga pink. Di sini aku akan mencoba untuk mengupdate lagi media. Jadi karena tadi kita udah mengupload yang warna pink, kita akan mengupload yang warnanya hitam. Oke. Sini kita simpan. Tapi ternyata the file could not be decoded as an image file. Jadi seperti kita harus cari yang tipenya mana tahu sih, kita remove, kita extract media lagi. Kita pilih yang ini, terus kita simpan. Oke, nah ternyata berhasil ya, kita melakukan penambahan gambar variasi dari produk sandal Zala. Selanjutnya kita akan membuat produk satu lagi, yaitu kaos kaki Dora Dia. Kita buat baru, namanya kaos kaki Dora Dia. Di sini di general information ya, produk tipenya adalah storable product. Lalu di bagian sales price-nya itu adalah 120.000 ya, kita sesuaiin sama yang ada di sini. 120.000. Oke. Dan variasinya ini kita bisa tambahkan, dia berdasarkan ukuran ya, ada panjang dan juga pendek. Jadi kita tambahin attribute size, kemudian value-nya adalah panjang, kemudian pendek. Karena belum ada, di sini kita link value-nya. Kita pilih, jadi display type-nya itu bakalan berupa radio button, jadi cuma bisa dipilih salah satu ketika mau melakukan masukan dalam chart gitu. Kemudian bisa disimpan, lalu di save lagi. Oh ya, di bagian sales kita nggak perlu melakukan pengeditan apa-apa. Lalu di bagian e-commerce, di sini website yang akan menjual kaos kaki Dora Dia ini adalah Ududing. Kategorinya itu sama ya kayak tadi, yaitu sandal, sepatu dan sandal. Kemudian untuk availability-nya kita pilih hal yang sama. Dia akan nge-show a threshold gitu dan mencegah untuk penjualan gitu misalnya nggak cukup stoknya. Jadi di sini kita kasih threshold-nya 5. Jadi akan dikasih tahu informasi ya kalau barangnya ternyata kurang dari 5. Kemudian ada alternative product, di mana ketika customer-nya ini membuka produk kaos kaki Dora Dia, nantinya akan dikasih alternatif produk gitu. Nah, di sini karena kita tadi punya satu produk dengan kategori yang sama, jadi kita bisa masukkan sandal Zala sebagai alternatif produk dari kaos kaki Dora Dia. Di sini kita bisa upload image-nya untuk kaos kaki Dora Dia-nya. Karena yang ini pendek, maka di extra produk medianya aku mau kasih dia yang panjang. Kemudian di bagian purchase, inventory, dan accounting ini akan disesuaikan juga nanti. Lalu kita simpan dulu. Dan di sini juga udah kelihatan ya, ada dua variasi dari produk kaos kaki Dora Dia. Dia yang size-nya panjang dan juga size-nya pendek. Nah, oke, kita ngelanjutin lagi nih ke bagian yang kaos kaki panjang memiliki harga lebih mahal 30.000 daripada yang pendek. Nah, gimana sih caranya kita setting supaya variasi yang panjang dari kaos kaki Dora Dia ini lebih mahal 30.000? Di sini kita bisa configure variance-nya, lalu kita edit yang panjang, kita ubah di bagian value price extra-nya, dia lebih mahal 30.000, lalu kita simpan. Dan kalau misalnya kita lihat di sini size yang panjang ini akan
lebih mahal sebanyak 30.000. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih di sini kalau misalnya dia berwarna merah, artinya produk tersebut itu belum terpublish. Nah, di sini kalau misalnya kita over ada tulisan unpublished. Jadi, kita perlu mempublish produk ini agar bisa terlihat oleh customer kita nantinya. Di sini bisa langsung ditoggle aja. Lalu ada alternatif produk, yaitu si sandal Zala, karena di bagian produk tadi, karena kita nge-link alternatif produk yang ada pada kaos kaki Doradia. Di sini kita memberikan alternatif produk itu sandal Zala. Kemudian karena udah dipublish, kita balik ke produk lagi, lalu kita sort berdasarkan kategorinya. 2 produk tersebut telah berhasil terpublish. Lalu di sini kita akan mengecek ternyata stok dari barang atau produk yang telah kita buat ini masih kosong. Oleh karena itu kita perlu mengupdate quantity dari produk baru ini. Yang pertama adalah sandal Zala, edit dan mengupdate kuantitinya. Di sini kita bakal, karena belum ada yang kita miliki, jadi kita buat baru. Produknya itu adalah sandal Zala yang berwarna hitam. Di sini kita mau sandal Zala yang berwarna hitam itu kuantitinya adalah 10. Dan kemudian kita juga mau yang sandal Zala warna pink ini maunya misalnya adalah 4. Nah, hal ini kita lakukan, kita taruh sandal Zala yang warnanya pink ini adalah kuantitinya 4 itu, kita mau lihat apakah nanti akan ada warning terkait stok yang di bawah batas 5 atau threshold yang udah kita berikan tadi itu 5. Ada warning bahwa produk tersebut sisa 4 gitu, alias dia di bawah 5 kan. Nah, kita bisa langsung cek lagi di sini, kita refresh dulu. Nah, kalau yang hitam tadi kan kita kasihnya dia variasinya itu on handnya 10 ya. Kemudian yang warna pinknya adalah 4. Jadi ketika kita klik color yang warna hitam, dia in stock. Namun kalau misalnya kita klik yang warnanya pink, dia ada keterangan 4 units available. Artinya sisa 4 unit aja gitu. Hal ini akan kita lakukan juga untuk produk baru yang kita buat tadi, kaos kaki Doradia. Kita edit lagi, kemudian kita update kuantitinya. Karena belum ada yang kita miliki, di sini kita akan memberikan yang kaos kaki Doradia yang panjang itu kuantitinya adalah 10. Kita udah menerima nih informasi dari warehouse bahwa kita punya barang yang bisa dijual terkait kaos kaki Doradia yang panjang itu 10. Kemudian yang kaos kaki yang pendeknya itu kita cuma bisa ngejual ternyata 3 gitu. Nah, di sini juga kita mau ngecek nih apakah threshold yang sudah kita berikan itu bisa memberikan warning terkait jumlah stok dari kaos kaki Doradia yang pendek. Kemudian kita balik lagi ke produk sepatu dan sandal, kita cek. Nah, di sini kalau kita lihat yang panjang itu dia in stock ya, karena kita mengupdate quantity itu 10 yang panjang, dan yang pendek itu adalah 3 dan diberikan warning hanya 3 unit yang tersedia. Kemudian apabila kita lihat lagi ke kaos kaki Doradia, di sini kita pergi ke configure variants, lalu ada keterangan value price extra. Nah, untuk yang panjang ada value atau harga ekstra sebesar 30.000. Itu di sini dia dikasih tahu ya, karena ada tambahan harga sebanyak $3.26. Nah, jadi dia nyesuai nih sama konfigurasi yang udah kita tetapkan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan skenario di sini, di mana kedua produk tersebut memiliki diskon sebesar 20% hingga akhir Maret 2021 dalam rangka grand opening. Nah, dikarenakan sekarang adalah 2022 dan kita akan melakukan grand opening di bulan April, maka diskon sebesar 20% untuk dua produk tersebut akan kita taruh hingga akhir April 2022.
Nah, gimana sih caranya supaya dua produk tersebut bisa di-set harganya diskon 20% hingga akhir April 2022? Jadi di sini teman-teman perlu melakukan konfigurasi setting terhadap pricing ya di bagian pricing ini. Jadi teman-teman harus mengaktifkan price list dan kalian centang yang advanced price rules ini. Jadi kalau misalnya kita pakai advanced price rules, kita bisa membuat suatu price list. Di sini kita akan membuat price list grand opening yang melibatkan produk-produk apa aja yang nantinya harganya atau biaya atau price-nya itu atau ketentuan harganya itu bisa based on discount dan juga formula gitu. Nah, kemudian kita simpan lagi. Lalu selanjutnya kita juga perlu men-setting atau mengubah konfigurasi terkait penggunaan multi currency ya, karena kita menggunakan standar Indonesia itu rupiah. Di sini kita bisa multi currency-nya kita simpan dulu. Lalu kita mau pakainya itu cuma yang rupiah aja. Nah, di sini kita buka lagi setting yang tadi, kemudian kita klik currency. Di sini kan yang aktif itu ada 3, ada euro, ada rupiah, dan juga ada dolar. Maka yang euro dan dolarnya kita nonaktifkan. Lalu kita pergi ke produk dan ke price list. Di sini kita buat price list baru, misalnya grand opening, special event. Lalu kita applicable ke produk. Kita cari produknya. Di sini ada sandal Zala. Lalu minimum quantity untuk dibeli agar mendapatkan diskon adalah 1, tentu aja. Start date-nya dimulai dari hari ini hingga akhir bulan April 2022. Lalu compute price-nya atau perhitungan harganya ini berdasarkan persentase diskon sebesar 20%. Simpan dan kita buat baru lagi untuk produk yang kaos kaki Doradia. Di sini sama, minimum kuantitinya 1 untuk mendapatkan diskon, lalu berakhir hingga 30 April 2022 dan perhitungannya itu berdasarkan persentase diskon. Lalu kita simpan dan di bagian konfigurasi ini kita selectable. Lalu kita simpan lagi. Setelah membuat price list grand opening special event, di sini kita perlu mengecek dulu nih tampilan e-commerce kita apakah sudah sesuai dengan tampilan yang ada di price list grand opening tadi. Kalau misalnya kita lihat kan kalau sandal Zala ini awalnya itu punya harga sebelum event itu adalah 250.000. Nah, setelah kita apply dia untuk masuk ke dalam price list grand opening, dia berubah menjadi 200.000 karena potongan diskon sebesar 20%. Nah, tapi kan kurang kelihatan ya gimana sih cara bedainnya gitu. Apakah produk ini tuh masuk ke dalam event atau enggak. Nah, untuk itu kita perlu melakukan konfigurasi di dalam setting website. Kita perlu mengaktifkan diskon ini. Lalu kita simpan lagi dan kita balik ke dalam menu price list. Di bagian grand opening special event ini kita edit di konfigurasi, kita aktifkan yang show public price dan discount to the customer. Jadi customer tuh bisa melihat public price atau price sebelum adanya event dan juga diskon yang ditampilkan. Ini kita simpan lagi. Lalu kita balik lagi untuk refresh e-commerce kita. Nah, nantinya udah terlihat nih bahwa ada public price atau price yang sesungguhnya dengan price setelah didiskon. Jadi setelah 250.000 itu diskon menjadi 200.000. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk skenario yang bawah ya. Jadi di sini seorang customer itu nanti bisa membandingkan 2 buah produk dan di sini kita juga perhatikan bahwa adanya harga pengiriman atau biaya pengiriman sebesar 9.000. Nah, kita perlu ke
setting websitenya. Nah, nantinya di bagian shipping ini kita centang pilihan shipping cost. Jadi nantinya biaya pengiriman itu akan dihitungkan juga dalam perhitungan di akhir. Kemudian di bagian produk, di sini kita allow shoppers, itu product comparison tools. Jadi kita memperbolehkan shoppers atau pembeli untuk mengcompare produk itu berdasarkan atributnya. Di sini udah. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini bagian shipping, kita udah centang juga yang shipping cost-nya. Lalu kita simpan. Oke. Kita tunggu sampai load page-nya selesai. Nah, setelah page-nya udah selesai nge-load, di sini kita bisa lanjut ke shipping method. Kita lihat metode-metode untuk pengirimannya dan kita pilih yang normal delivery charge. Sedangkan yang lainnya ini kita unpublish. Terus yang the post juga unpublish. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang the post-nya ini masih publish ya. Oke. Terus yang normal delivery charge-nya kita publish. Lalu yang free delivery charge-nya juga udah unpublish. Oke, jadi di sini udah dipilih ya metode pengiriman yang dipakai dan normal delivery charge. Oke, selanjutnya di sini aku mau mengedit salah satu shipping method yaitu normal delivery charge sesuai dengan skenario. Nah, providernya based on rules. Lalu kita bisa tambahkan kondisi di mana kalau di sini dibilangnya apabila barangnya itu pembelian di bawah 300.000 akan dikenakan biaya 9.000. Jadi kalau misalnya kita buat di sini price kurang dari 300.000, maka delivery cost-nya adalah 9.000. Selanjutnya kita tambahkan kondisi apabila price-nya lebih besar sama dengan 300.000, maka delivery cost-nya adalah 0 rupiah. Oke, selanjutnya kita simpan lagi. Oke, jangan lupa juga untuk memberikan informasi bahwa shipping method ini dipakai di website apa. Di sini kita harus memberikan bahwa shipping method ini akan digunakan di dalam website Ududing. Kemudian kita simpan lagi. Lalu setelah kita melakukan pengeditan pada shipping method, kita balik lagi ke dalam website. Kita go to website. Lalu di sini kita perlu login sebagai seorang customer. Dan apabila teman-teman belum punya akun sebagai customer, kalian bisa buat akunnya dulu di sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan namanya adalah Jenny karena sesuai dengan skenario yang di sini ya, Jenny. Lalu passwordnya, dan kita konfirmasi password ulang, kita lakukan sign up. Lalu di sini kita bisa langsung pergi ke shop dan memilih bagian kategori sepatu dan sendal. Lalu sudah terlihat ya ketika kita menghover bagian produknya akan ada button compare. Di sini kita bisa langsung masukin aja ke dalam compare produk ini. Lalu yang kaos kaki Dora dia juga ingin di compare sesuai dengan yang ada di skenario kita. Sini, Jenny ingin membandingkan dua produk yang didapatnya, yaitu kaos kaki Dora dia berukuran panjang dan sandal Zala berwarna pink. Jadi kita cek dulu nih, apakah yang di dalam compare-nya kita ini sepertinya ada masalah. Kita harus perlu login ulang. Oke, kita balik lagi ke shop. Lalu kita compare antara sandal Zala dan
kaos kaki Dora dia. Di sini, kalau di sini kita lihat ternyata sendal Zalanya itu masih yang warnanya hitam ya. Jadi kita perlu pilih yang warnanya pink. Lalu kaos kaki Dora dia yang berukuran panjang. Yang ini dihapus saja yang black. Lalu kita compare. Nah, setelah di compare ini akan ada informasi general feature-nya itu adalah color dan juga size. Lalu Jenny sebagai customer bisa compare nih antara kaos kaki Dora dia panjang dan juga sendal Zala pink. Nah, di sini ternyata setelah melalui beberapa pertimbangan, Jenny akhirnya memilih kaos kaki Dora dia berukuran panjang sebanyak 1 pasang dengan harga 150.000. Nah, di sini artinya Jenny memilih kaos kaki Dora dia yang berukuran panjang untuk dimasukkan ke dalam chart. Lalu Jenny melakukan checkout dan dikenakan biaya pengiriman sebesar 9.000 karena total pembelian masih di bawah 300.000. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan proses pencheckoutan. Jangan lupa untuk memperhatikan kuantitinya itu sebanyak 1. Kita lanjut ke proses checkout. Lalu bisa diberikan Jalan Raya Kebun Teh, kemudian city-nya misalnya di Jawa Barat, kemudian country-nya adalah Indonesia, kita next slide, dan nomor teleponnya adalah 08123489. Kemudian kita next aja. Oh, ternyata harus mengisi zip code atau kode pos. Lalu di sini kita konfirmasi alamatnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa shipping method atau metode pengirimannya itu adalah normal delivery charge yang dikenakan biaya sebesar 9.000 dikarenakan total dari pembelanjaan atau pembeliannya itu masih berada di bawah 300.000 ya, yaitu 120.000. Kemudian dikenakan delivery charge sebesar 9.000, maka total amount yang harus dibayarkan oleh Jenny adalah 129.900 ditambahkan dengan taxnya. Kemudian kita pay now aja. Di sini artinya Jenny akan melanjutkan ke tahap untuk pembayaran. Nah, jika kita lihat di bagian website, lalu di unpaid orders, nanti akan ada informasi mengenai unpaid orders dari Jenny customer. Nah, namun dikarenakan kita saat ini tuh bukan sebagai user yang memiliki akses yang secara keseluruhan, maka kita perlu menggunakan tab baru dan kita login sebagai akun master user kita. Oke, selanjutnya kita pergi ke dalam website, lalu kita cek di unpaid order, akan ada sales order ya, ini yang belum dibayarkan oleh Jenny. Kemudian kita asumsikan bahwa Jenny telah melakukan pembayaran, lalu kita konfirmasi. Lalu kita buatkan invoice. Di sini down payment-nya itu dalam bentuk fixed amount-nya itu sebanyak 129.900. Kemudian kita create and view invoice. Lalu di sini kita confirm. Kemudian kita register payment-nya. Di sini kita pilih dengan bank, kemudian sebanyak 129.900. Kemudian kita create payment. Dan di sini udah terlihat ya bahwa invoice ini telah terbayar dengan label paid di sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya kita balik lagi ke halamannya Jenny, maka di sini akan ada invoice dan bill 1 yang sudah terbayarkan. Oke, sekian aja eksplorasi mengenai modul e-commerce yang ada di Odoo. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.